Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang Kristen puas hanya dengan menjadi pengikut Yesus. Sementara harus kita mengerti bahwa Yesus sebenarnya tidak pernah merencanakan kita hanya sebatas menjadi pengikut, karena Ia merencanakan jauh lebih dari itu. Ia merencanakan kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Haleluya. Nah, pertanyaannya, siapa sih sebetulnya itu murid? Kenapa Yesus tidak ingin kita hanya menjadi pengikut? Kenapa harus lebih jauh pada sekedar pengikut? Yang pertama, murid itu adalah seorang yang siap belajar. Sementara kalau kita bandingkan dengan pengikut itu kan orang yang sama sekali nggak ada kepentingan tertentu. Buat dia ikut karena menyenangkan aja, hanya itu aja. Jadi standarnya cuma sederhana. Buat seorang pengikut, dia nggak punya target apa-apa. Sejauh ini masih menyenangkan, ya saya akan ikuti. Tapi kalau tidak menyenangkan buat saya, terlalu berat buat saya nggak bisa ikuti, ya udah gitu. Tapi seorang murid, dia seorang yang siap belajar. Artinya dia siap untuk tekun, dia siap untuk menerima sesuatu yang dia belum mengerti, dia siap untuk menerima sesuatu yang mungkin dia tidak bisa, sesuatu yang mungkin dia belum percaya, tetapi dia mau terus belajar, sesuatu yang dia belum pahami, tapi dia mau mengerti lebih dalam lagi. Jadi siap itu murid, seorang yang siap belajar. Sementara seorang pengikut adalah seorang yang hanya ikut-ikutan. Yang kedua, seorang murid adalah seorang yang berkomitmen. Kenapa dia berkomitmen? Karena seorang murid harus punya target yang jelas. Seorang murid harus mencapai titik tertentu. Artinya kalau dia murid SD, ya harus sampai lulus SD. Kalau dia murid SMP, ya harus sampai lulus SMP misalnya. Kalau dia murid SMA, ya harus sampai lulus SMA. Kalau dia kuliah, ya juga sama kan. Harus ada komitmen yang jelas. Nah, sementara seorang pengikut nggak ada target apa-apa. Buat dia pokoknya ya saya ikut aja gitu ya kan. Yang ketiga, seorang murid itu adalah seorang yang siap berkorban dan kerja keras. Karena kalau bicara tentang murid, kita lihat ya, yang pertama dia udah bayar uang sekolah. Yang kedua, dia harus ikuti berbagai peraturan misalnya ya kan. Harus pagi-pagi masuk sekolah misalnya. Lalu di jam-jam ini tidak boleh keluar di sini, tidak boleh berisik ya kan. Jadi harus ada peraturan-peraturan. Dan bukan hanya itu, setelah itu dapat tugas ya kan, dapat homework, dapat PR misalnya ya kan. Lalu sementara kita berpikir, loh saya udah bayar, malah saya diatur-atur, kalau saya salah saya ditegur ya kan. Tapi itu yang saya sebut siap berkorban tapi juga kerja keras. Nah, buat seorang pengikut nggak bisa gitu. Dia kalau ditegur ini, oh nggak bisa dong, saya cuma ikut-ikut kok. Kalau terima ya syukur, nggak mau saya tinggal aja. Nah, gitu kan. Nah, lihat kan. Makanya Tuhan nggak mau kita hanya seorang pengikut biasa. Tuhan mau kita jadi murid. Ya kan, seorang yang siap belajar, seorang yang siap berkomitmen, seorang yang siap berkorban dan bekerja keras ya kan. Lalu yang keempat juga, seorang murid itu adalah seorang yang harus memiliki kemajuan dalam hidupnya. Seorang murid itu nggak bisa begitu-begitu aja. Kelas 1 sama kelas 2. Kelas 2 harus lebih maju, kelas 3 harus lebih maju lagi. Jadi seorang murid harus terus mengalami kemajuan. Kalau dia nggak mengalami kemajuan, nggak naik kelas, berarti ada hukuman. Nah, dia dipacu lagi untuk apa? Untuk lebih maju lagi. Nah, seorang pengikut dia bisa begitu-begitu aja. Nah, saya khawatir di gereja hari-hari ini kekristenan penuh dengan hanya pengikut belaka yang pokoknya hari Minggu ya saya datang, itu juga kalau ada waktu ya kan, itu juga kalau saya senang ya kan. Tetapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, kekristenan bukan hanya menjadi pengikut, karena Kristus di samping disebut sebagai juru selamat, di samping disebut sebagai Tuhan, di samping disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia juga disebut sebagai guru. Artinya dia mengajar kita, menjadikan kita dewasa, menjadikan
menjadikan kita makin hari makin sempurna, berkenan di hadirat-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang lidah dan telinga seorang murid. Karena hidup Kristen bukan hanya ya saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya siap dimuridkan, dibentuk, diproses sehingga saya menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang lidah dan telinga seorang murid, kita mau belajar sama-sama dari Yesaya pasal 50. Saya berkesempatan untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil Alkitab saudara, mungkin juga catatan alat tulis, sehingga masing-masing kita dapat mencatat hal-hal yang penting dan membiarkan iman kita makin hari makin berakar di dalam firman. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop ketaatan hamba Tuhan. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai 11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah penolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi Tuhan menjelaskan bagaimana orang-orang yang menjadi murid Tuhan akan dibela, akan dipelihara, akan melihat kemenangan. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang yang hanya sekedar pengikut, orang-orang yang hanya ikut-ikutan belaka, orang yang menyebut nama Tuhan tapi tidak ada komitmen yang jelas, maka hidupnya akan berbaring di tempat siksaan, kata Alkitab. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sebetulnya hal-hal yang dahsyat tentang murid yang harus kita pelajari? Yang pertama saya pelajari, seorang murid harus memiliki interaksi yang akrab dengan gurunya. Makanya Yesaya berkata, Tuhan memberi aku lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Artinya apa? Bicara lidah bicara tentang perbincangan, bicara tentang telinga bicara tentang mendengar. Berarti bicara dan mendengar itu bagian dari komunikasi yang akrab dengan sang guru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Allah kita bukan Allah yang membiarkan kita dalam keadaan kebingungan. Allah kita adalah Allah yang mau berbicara. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang menyebut dirinya murid bukan hanya seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi seorang yang berbicara kepada Tuhan, seorang yang mendengar tentang Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, sehingga hari demi hari dia tahu bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh di sorga sana, tetapi Allah ialah Tuhan yang dekat, yang memegang tangannya dan memberinya kepastian dalam langkah-langkah hidupnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara murid harus memiliki interaksi yang akrab dengan gurunya. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu Tuhan untuk membimbing kita. Kita perlu Tuhan untuk memberitahu jalan yang harus kita tempuh sehingga langkah kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang dahsyat tentang murid adalah bahwa seorang murid harus mau ditegur dan dikoreksi oleh gurunya.
seorang murid itu harus mau ditegur dan dikoreksi oleh gurunya. Ada masa-masanya guru memberi tugas, tapi ada masa-masanya guru berkata kepada muridnya, kamu salah, kamu gak bisa begini, kamu harus buat ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya murid yang mau belajar yang siap untuk dikoreksi dan ditegur. Tapi murid-murid yang sok tahu merasa dirinya benar justru gak akan pernah mengalami kemajuan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa itu seorang murid? Seorang murid adalah seorang yang memiliki interaksi yang kerap dengan gurunya. Seorang murid adalah seorang yang mau ditegur dan dikoreksi oleh gurunya. Yang ketiga, hal-hal apa lagi yang dahsyat tentang murid? Bahwa seorang murid harus mempunyai target seperti gurunya. Itu target minimalnya, minimal saya memiliki pengetahuan seperti guru. Itu sebabnya guru SD kita belajar, dan waktu kita SMP, SMA, bahkan kemudian kita kuliah, ada banyak orang yang kemudian lebih pintar dari gurunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan. Yesus berkata apa yang aku kerjakan dapat juga kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Itulah yang Tuhan mau, bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan hal yang keempat, hal yang dahsyat tentang murid adalah seorang murid harus bersyukur pada akhirnya. Kenapa? Karena setelah melalui perjuangan-perjuangan yang berat, akhirnya dia mencapai tempat yang disebut sukses. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang murid memang harus berjuang. Seorang murid kadang-kala meneteskan air mata karena perjuangannya, tetapi di akhir perjuangannya, kalau dia setia, dia akan mencapai tempat yang disebut sukses. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, milikilah lidah seorang murid, telinga seorang murid, hati seorang murid, hidup seorang murid, sehingga kita bukan hanya pengikut Kristus, tapi kita murid-murid Kristus yang menyenangkan hati Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena butuh mujizat, karena butuh kuasa, karena butuh jamahan Tuhan saat ini. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami diubahkan, sehingga hidup kami bukan hanya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, tapi kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, sehingga hidup kami makin bertumbuh dan makin menyenangkan hati Tuhan dan berjalan dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini hari Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37 555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi, Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.